Penipu. Damar merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu toko yang dia lihat di seberangnya. Toko itu bernama Glory Gold. Berdiri 2 tahun lalu, Damar sempat menjadi kuli angkut di sana. Beberapa kali dia mengangkut barang-barang antik yang datang atau saat ada pengunjung yang membeli barang. Kalau Jeff Pangestu adalah pedagang licik dan jahat, bos di toko seberang adalah bajingan tidak tahu malu. Saat memindahkan barang-barang keluar masuk ke toko, salah satu pekerja diperas habis-habisan karena tidak sengaja memecahkan keramik. Padahal benda itu adalah barang KW, tapi pekerja yang tidak tahu apa-apa dikelabui dan diminta uang ganti rugi sebesar 60 juta. Saat itu, Damar dan yang lainnya tidak berani menolak atau membela diri. Sejak saat itu mereka tidak lagi kerja mengangkut barang di Glory Gold lagi. Kalau mendengar ucapan Jeff, sepertinya dia juga melakukan hal yang sama. Kena tipu apa Om? Tanya Wendy keheranan sambil terus melihat keadaan di seberang yang semakin sengit. Ya jadi pembeli itu harus teliti. Sebelum membayar pastikan mengecek keaslian barang dan sebagainya. Kalau sudah dibayar tidak bisa dikembalikan lagi, jelas Jeff pada ponakannya. Seperti itu kan biasanya, tapi di Overseas berbeda. Para pedagang di sini sengaja menduplikasi barang dan membuat seolah-olah pengunjung telah merusak barang. Lalu dengan lidah lincah, mereka akan memeras pengunjung yang tidak tahu apa-apa dengan mengatakan kalau barang itu sangat mahal. Ini adalah hal yang wajar di sini. Wendy mengerutkan kening dan berkata, wajar. Dalam bidang ini, air yang terlihat dangkal saja bisa menenggelamkan. Jeff menggelengkan kepalanya, dan gara-gara itu, citra Overseas jadi buruk. Kalau begitu, aku ingin lihat ke sana dulu, kata Wendy. Sementara Jeff hanya diam tidak menjawab. Sebagai orang terkaya di kota JC, Barry Kang mempunyai status yang tidak bisa diremehkan. Jadi kalau Wendy berhasil membuat toko Glory Gold hancur akan jadi hal yang baik bagi Jeff di masa mendatang. Damar melirik Jeff yang sedang tersenyum licik, dia tahu apa yang ada di otak kotor Jeff. Pasti dia sengaja memanfaatkan Wendy sebagai senjatanya. Damar meninggalkan Jeff dan segera menyusul Wendy, masuk ke dalam kerumunan. Seseorang terlihat memegang lukisan yang robek menjadi dua dan tangan satunya menggandeng tangan seorang gadis berambut pendek. Di sebelah gadis itu ada seorang wanita. Entah disebut gadis atau wanita, mereka berdua terlihat masih cantik seperti remaja. Wanita yang berada di samping gadis itu berkata, jangan fitnah. Kami ke sini karena mendengar kalau ada lukisan asli Tang Yin dari dinasti Ming. Jadi kami datang ke sini dan ingin melihatnya. Lalu saat kami datang, lukisannya tiba-tiba jatuh. Kami tidak bersalah. Lukisan ini itu sudah jadi harta karun toko kami. Aku sudah lama memajangnya dan tidak pernah jatuh, loh. Tapi saat kalian datang, lukisannya jatuh. Kalian kira aku bisa dibodohi? Kata pemilik toko. Damar mengerutkan kening. Dia mengenali siapa orang ini. Dia adalah bos di Glory Gold yang menipu rekan kerjanya dulu. Namanya Prasu Bekti, sering dipanggil Bekti. Sudahlah jangan menyangkal, kalau sudah berbuat ya tanggung jawab. Dan juga, sepertinya kalian bukan orang yang kekurangan uang, jadi cepat bayar ganti ruginya. Benar, kalau sudah rusak ya ganti. Ini baru benar. Orang-orang yang menyaksikan ikut memberikan suara mereka dengan lantang. Tebakan Damar, orang-orang yang berani ikut campur tak lain dan tak bukan adalah suruhan Bekti untuk memprovokasi dan membuat para pengunjung terpojok. Mendengar teriakan orang-orang, dua pengunjung itu pun terlihat sedikit goyah. Wanita cantik itu menggertakkan giginya, seolah siap menelan nasib sial mereka. Dia menatap tajam ke arah Bekti dan berkata, berapa? Tidak banyak kok, 3 miliar saja, kata Bekti. Semua orang saling berbisik, mereka cukup terkejut saat mendengar nominal yang bahkan penampakannya saja mereka tidak pernah lihat. Gadis dan wanita itu menatap Bekti sinis. Wanita cantik itu berkata, oke, aku akan memberimu 3 miliar. Dan kami akan membawa lukisannya. Jelas kedua orang ini bukan orang sembarangan. Bekti selalu bisa memilih mangsanya dengan tepat. Bekti tidak terlalu peduli dengan latar belakang mangsanya. Dia tidak merasa takut kalau sewaktu-waktu mangsanya datang membalas dendam. Wendy sudah merasa tidak bisa diam saja. Dia bergegas mendekat ke Bekti namun dicegah oleh Damar. Wendy mengerutkan kening dan berkata, mereka itu dijebak. Kamu ingin aku diam saja. Sela benar, kamu pengecut. Damar menggaruk kepalanya dan berkata, kamu kan tidak paham betul soal barang antik, jadi kamu mengajakku, kan? Makanya jangan gegabah. Biar aku yang urus, tambah Damar sambil melepas tangannya yang menggenggam tangan Wendy. Memangnya kamu bisa? Tanya Wendy keheranan. Bisa. Jawab Damar terbatuk-batuk sambil berjalan ke sumber pertengkaran. Oh, halo bos Bekti. Bekti melihat Damar beberapa saat dan terlihat mengenali wajah Damar. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak punya pekerjaan untukmu hari ini. Kamu cari tempat lain, aku sibuk sekarang.
Damar tersenyum dan berkata, Bos Beck, aku kesini ingin bertemu denganmu. Kita kan teman lama. Teman lama apanya, kamu cuma kuli angkut. Cepat pergi, kata Bekti dengan wajah jijik. Kau bukan teman. Damar mulai memainkan aktingnya. Dulu kamu pernah menipuku. Wajah Bekti langsung kecut, matanya melihat ke arah dua mangsanya yang mendengar Damar dengan saksama. Hei, jaga mulutmu. Jangan sampai mulutmu membawamu ke nasib sial. Bekti melihat Damar setengah melotot, lalu berganti melihat dua mangsanya yang seorang ibu dan anak itu. Hei kalian, cepat berikan uang ganti ruginya. Gadis berambut pendek itu mengerucutkan bibirnya sambil melihat Bekti. Dia merogoh tasnya mengambil dompet dan mengeluarkan kartu ATM-nya. Tunggu, Damar mengangkat tangannya dan berkata, Bos Bekti, kamu kan menjual barang palsu dan kualitas jelek dan harganya bahkan tidak sampai sejuta. Apa kamu tidak terlalu tamak? Kamu tidak terbayang-bayang dosamu waktu menipu seperti ini. Saat Damar menyelesaikan kalimatnya yang panjang, semua orang langsung melihat Bekti bersamaan dengan wajah penasaran. Bekti terlihat gugup, dia buru-buru memelototi Damar, kamu hanya kuli angkut barang. Kamu tidak tahu apa-apa soal barang antik. Ini itu lukisan Tang Yin yang asli. Ibu dan anak itu terlihat sedikit senang saat mendengar ucapan Damar. Damar mengambil lukisan yang ada di tangan Bekti dengan cepat. Bekti sendiri telat menyadari kalau setengah dari lukisan yang sobek jadi dua itu sudah berada di tangan Damar. Kemudian Damar mengeluarkan korek api dari sakunya. Apa yang akan kamu lakukan? Teriak Bekti dengan panik. Para penonton yang mengikuti drama ini pun berhasil dibuat Damar tercengang. Gila, Damar mengabaikan para penonton yang terdengar riuh mengeluarkan isi kepala mereka. Dia menyalakan korek api itu dan meletakkan ujung lukisan itu di atas korek api. Wush, lukisan itu langsung terbakar. Di sebelahnya, Wendy yang melihat Damar diam mematung. Dia tidak menyangka kalau solusi Damar adalah dengan membakar setengah lukisan langka ini. Hei, tamat riwayatmu, kata Bekti sambil menunjuk Damar dengan jarinya. Damar mencibir dan berkata, semuanya, ayo jangan lupa untuk bernapas ya. Para penonton yang membeku sesaat itu, kemudian mengambil napas yang sempat mereka lupakan. Apa yang kamu lakukan? Tanya Wendy panik. Tapi, tiba-tiba seorang ahli di bidang barang antik muncul dari kerumunan dan berkata, setelah dibakar, baunya menyengat. Ini membuktikan kalau lukisan ini terbuat dari bahan serat kimia yang kebanyakan dipakai oleh pelukis zaman sekarang. Para penonton itu kembali ribut. Sedangkan Bekti semakin ciut. Ini lukisan Tang Yin dari dinasti Ming, kan? Tidak mungkin dia memakai kertas produksi zaman modern. Yah, kecuali dia melakukan perjalanan lewat mesin waktu ke zaman modern dan kembali ke dinasti Ming sambil membawa kertas produksi terbaru. Kita semua tahu apa artinya. Ini lukisan palsu. Wanita yang ditipu itu menoleh ke arah Bekti tak terima. Jadi kamu berani menipuku. Gelombang bisikan para penonton terdengar terus berteriak tak karuan. Mereka berbisik sambil menunjukkan wajah jijik ke Bekti. Aku sudah lama mendengar kalau di Glory Gold terkenal dengan reputasinya yang buruk. Selalu ada pengunjung yang merusak dagangan di sini dan mengeluarkan uang ganti rugi. Sekarang aku mengerti kenapa. Jangan pernah belanja di sini lagi. Wajah Bekti terlihat menahan emosi. Dia menggertakkan gigi dan berkata, aku mengeluarkan uang ratusan juta untuk mendapatkan lukisan ini. Aku pikir ini asli. Sekarang aku juga ditipu. Ini adalah sebuah dialog klise yang dikeluarkan oleh penipu yang sedang tersudut. Ya, Bekti sedang playing victim membela dirinya. Hei penipu, jangan lagi kamu datang dan berjualan di sini. Benar-benar tidak tahu malu memanfaatkan orang. Namanya saja yang mewah Glory Gold, tapi menjual barang palsu. Berbagai kalimat keluar dari mulut para penonton yang merasa ikut kesal. Mulai dari hinaan sampai sumpah serapah tak terhitung kasarnya terus menjadi suara latar kejadian saat ini. Sedangkan Bekti, dia menatap Damar lekat penuh dendam. Takut, tentu tidak. Damar mengangkat bahunya acuh tak acuh, lalu menarik tangan Wendy pergi menjauhi kerumunan yang semakin riuh menghujat Bekti. Bersambung.